Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal. Tidak masuk akal, hakim temukan 3 kejanggalan kesaksian Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Majelis hakim meragukan kesaksian Verdi Sambo saat dihadirkan menjadi saksi dalam kasus pembunuhan berencana Yosua dengan terdakwa Kuatmaruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember hari ini. Saudara saksi ya, di sini saudara tuh diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Verdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi namun menceritakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso menyebut kesaksian Verdi Sambo tidak masuk akal dengan bukti-bukti yang ada. Berikut ini 3 kejanggalan cerita Verdi Sambo. Putri Chandrawati sakit. Verdi Sambo mengatakan kondisi istrinya, Putri Chandrawati, dalam keadaan sakit sepulang dari Magelang. Nyatanya, pada saat turun dan melakukan swab, dalam CCTV di rumah tidak menunjukkan Putri sakit. Pertama, tadi saya sampaikan, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Menurut Wahyu, kalaupun Putri sakit, Verdi Sambo punya cukup uang untuk pergi ke rumah sakit. Dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Tidak tahu siapa teman Putri Chandrawati isolasi mandiri. Verdi Sambo tidak mengetahui dengan siapa Putri Chandrawati akan isolasi mandiri di rumah dinas Kadif Propam Duren 3. Menurut Wahyu itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, saat itu ada Kuatmaruf, Eliezer, Susi, dan Putri Chandrawati. Kemudian di belakangnya baru ada Ricky dan Yosua. Pada saat hendak meninggalkan rumah Saguling untuk isolasi mandiri, Putri didampingi oleh Ricky, Yosua, Kuatmaruf, dan Richard tanpa Susi. Wahyu menyebut sangat lucu kalau Verdi Sambo tidak tahu siapa yang mau diajak. Sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Akan bertemu Yosua malam hari. Kejanggalan ketiga, kata Wahyu, Sambo menyebut akan bertemu Brigadir Yosua malam hari setelah sepulang dari bermain bulu tangkis bersama rekan polisinya. Keterangan Sambo ini berseberangan dengan keterangan 2 ajudannya, yaitu Prayogi dan Azan Romer. Menurut Wahyu, kemarin Prayogi, Azan Romer, dan Patwal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Hakim Wahyu menegaskan dirinya tidak butuh pengakuan, tapi karena saksi di sini disumpah maka diminta ceritakan apa adanya. Saya selalu katakan saya tidak membutuhkan pengakuan. Iya. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama dengan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Yosua atas perintah mantan Kepala Divisi Propam Polri kala itu, Verdi Sambo. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Verdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Akhirnya Yosua tewas di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Atas perbuatannya, Richard Eliezer, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 56 ke 1 KUHP. Khusus Sambo, jaksa juga mendakwa S. Kadif Propam itu terlibat perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Yosua. Ia dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP, subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!